Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang amat berbahagia ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur sebagaimana para khotib mengingatkan kepada kita, syukur kita wujudkan dalam semangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi sirran au alaniyah. Berupaya untuk terus menerus meningkatkan semangat takwa di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, wabil khusus yang wajib, termasuk jika masih ada kesempatan dan sanggup untuk menyempatkan diri, mari kita laksanakan yang sunnah. Sebaliknya meninggalkan larangan-larangan Allah sirran au alaniyah. Hanya dengan cara ini terus menerus saya ingatkan, doa dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jika dihitung dengan hari, kurang lebih tinggal 11 hari sambil menunggu keputusan pemerintah. Oleh karena itu, di tengah-tengah atau di menghadapi penghujung bulan Sya'ban ini, mari kita terus menerus memperkuat semangat beribadah, di mana ibadah tersebut adalah merupakan bekal kita manakala nanti sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pengantar yang saya sampaikan dalam surat Yasin tadi, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, maksudnya di hari penghitungan amal umat manusia, nakhtimu ala afwahihim, aku Allah mengunci lesan-lesan manusia, wa tukallimuna aydihim, maka akan lapor kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka, wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka bersaksi kepada kami, bima kanu yaksibun, sebagaimana mereka bertindak, melangkah, bergerak selama hidupnya atau beramal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Kalau kita ini, mohon maaf, sudah ada namanya rambu-rambu diingatkan oleh pemerintah terkait dengan e-tilang. Justru ayat inilah yang lebih pertama memberi inspirasi para penegak aturan yang ada di negara kita. Kita harus lebih cermat. Kalau Allah nanti sudah mengunci lambe lisan kita, mulut kita, tutuk kita, maka siapa yang akan lapor kepada Allah? Adalah aidihim, tangan-tangan kita. Jadi anggota badan ini disimbolkan oleh kedua tangan dan kedua kaki. Padahal masih banyak anggota badan kita, mata kita sendiri, telinga kita, kemudian seluruh anggota badan kita yang terkait dengan aktivitas kita sehari-hari akan lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan nanti, Allah mengingatkan kepada kita, yaitu dalam surat Al-Mudaththir ayat 40-an. Ada sebuah perbincangan yang sangat seru. Kadang kita membaca tapi tidak merasakan karena memang tidak membaca terjemahannya, apalagi mengkaji tafsirnya. Mari panjenengan semuanya harus melangkah ke sana, sehingga Al-Quran yang merupakan berita yang benar-benar nyata, benar-benar yakin dan terbukti, tapi kadang kita masih belum bisa mencermati dan memahaminya. Allah mengingatkan kepada kita, yaitu fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Para penghuni surga berbincang-bincang tentang orang-orang al-mujrim, orang yang pelaku dosa, mereka yang berada di neraka Allah. Apa pertanyaan orang-orang penghuni surga? Ma salakakum fi saqor? Wahai penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami penghuni neraka itu dulu ketika kami di dunia, lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak pernah memberi makan kepada fakir miskin. Monggo, ini berkali-kali kami sampaikan karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, agar kita terbangun karakter kedisiplinan. Mumpung Ramadan adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan, semua doa hambanya, hamba Allah dikabulkan. Allah selalu rindu kedatangan kita yang rajin membaca Al-Quran. Jangan sampai kita terlewatkan dan hanya begitu saja berlalu. Masih jawaban penghuni neraka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ketika aku di dunia dulu selalu membicarakan hal-hal yang batil. Boleh membicarakan yang batil kalau itu dibandingkan dengan hal yang benar, sehingga ada namanya semacam komparasi, perbandingan. Kalau kita melaksanakan yang baik ini apa keuntungannya, kalau melaksanakan yang batil apa kerugiannya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan untuk meninggalkan yang batil menuju yang khaid, menuju yang benar-benar yang hak. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami ketika di dunia dulu tidak percaya adanya hari akhir, sampai dengan datanglah namanya hatta atanal yaqin, sampai datang namanya kematian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung kita diganjar sehat, masih diberi peluang kesempatan untuk beraktivitas sebelum lisan kita dikunci, sebelum yang lain nanti lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana lisan tidak bisa berkelit lagi. Mari kita maksimalkan, kita manfaatkan anugerah dari Allah ini berupa kesehatan, semangat iman Islam ini. Yang kemarin nisfu Sya'ban kita mohon kepada Allah semoga diberi umur panjang bil ibadah, diberi rezeki yang banyak halal berkah, iman Islam yang kokoh, yang kuat ngeremboko dalam diri kita. Mari nanti kita praktekkan, kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersyukur
bisa bertemu dengan bulan Sya'ban yang kini sudah tanggal ke-19. Bulan Sya'ban, kalau saya membaca kitab I'anatul Thalibin jilid 2 halaman 257, bisa dimaknai sebagai bulan birrul walidain, di mana kita sebagai anak harus mendoakan para arwah para leluhur kita, utamanya kedua orang tua kita. Kita bisa terlahir dalam kondisi sempurna ini, meskipun sempurna kita ini adalah bersifat relatif antara yang satu dengan yang lain, tetapi wajib kita syukuri. Dan kesempurnaan kita ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, bagi jamaah Jumat yang masih didampingi oleh kedua orang tuanya, banyaklah bersyukur. Mari kita berusaha menjadi anak yang birrul walidain. Bagi yang sudah kedua orang tuanya dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa, mari kita kirimi doa sehingga bulan Ruwah atau Sya'ban ini banyak disebut dengan bulan nyadran. Memang tidak salah. Ada Kanjeng Nabi dawuh masih dalam halaman tersebut, inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Arwahnya orang mukmin setiap malam selalu turun ke langit dunia. Wa taqifu bi hidai buyutiya, dan akhirnya turun berhenti di sekeliling rumahnya yang dulu. Wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfa marrotin. Arwah tersebut mengundang-undang dengan suara yang menyedihkan alfa marrotin, beribu-ribu kali. Hanya kita kadang tidak mendengarkan, dan memang tidak mendengarkan. Apa panggilan beliau? Ya ahli wa aqaribi wa waladi, wahai keluargaku, wa aqaribi dan karib kerabatku, wa waladi anak-anak cucuku, ya man sakanu buyutana wa labisu siyabana wa tasamu amwalana, wahai orang-orang yang menempati rumah kami dan memakai pakaian-pakaian kami, waktu samu amwalana, membagi harta kami. Hal minkum min ahadin yadkuruna, adakah sebagian dari kalian yang memikirkan kami dan ingat kepada kami, fi hurbatina, dalam pengasingan kami. Ini panggilan beliau, farhamuna yarhamukumullahu, seliramu kabeh padha welaso marang ingsun. Ingsun para arwah tersebut, yarhamukumullah, semoga Allah memberi kasih sayang rahmat kepadamu. Wala tabkhulu alaina qabla an tasiru mislana, kalian semua jangan bakhil kepada kami qabla an tasiru mislana, sebelum kalian menjadi persis sama dengan kami. Beliau mengingatkan kepada kita, ya ibadallah innal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina, wahai hamba-hamba Allah, kelebihan yang sekarang ini kalian kuasai, kana fi aidina, dulu adalah milik kami. Ini sebuah kenyataan. Wa kunna la nunfiqu minhu fi sabilillah, kami dulu belum sempat berinfak di jalan atau di agama Allah. Wa khisabu wa balu alaina, sementara yang mempertanggungjawabkan wabalu dan menanggung deritanya adalah alaina, kami ani. Wal manfaatu li ghairina, sementara yang mengambil manfaat adalah orang-orang selain kami. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah jeritan arwah para leluhur kita. Meski tidak mendengarkan, tapi kita harus introspeksi. Kita bisa segagah ini, sehebat ini, meski relatif, saya ulangi lagi, antara yang satu dengan yang lain, tidak bisa lepas dari perjuangan dan pengorbanan orang tua kita. Adalah berkat didikan, bimbingan, ajaran, arahan beliau-beliau yang telah berjuang membesarkan kita dari dulu yang tidak tahu apa-apa menjadi pinter karena disekolahkan, dingajikan, dididik, dibina, dilatih, dan akhirnya menjadi orang yang kaya, yang sukses. Oleh karena itu, mari pada bulan-bulan Ruwah, bahasa Arab mengatakan bulan arwah,
bulan Syaban, arwah para leluhur kita menunggu kedatangan kiriman paket doa kita, terus menerus mari kita sampaikan kepada beliau. Minimal setelah sholat 5 waktu, kalau bisa monggo tengah malam sekitar jam 2-an sampai dengan sebelum subuh, kita bangun berdoa, ya Allah ya Rahmanur Rahim, ampuni kami, kedua orang tamu kami. Bagi mereka yang sudah kau panggil, ya Allah semoga engkau beri keimanan, kami beri ampunan dan sebagainya, dan kami yang ditinggalkan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan beliau, utamanya dalam rangka menegakkan iman Islam, sekaligus diberi kekuatan untuk mengantarkan anak-anak kita. Inilah yang terus menerus harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, 2 ayat tersebut yang saya sampaikan, Al-Surat Al-Mudaththir dan salah satu ayat dari surat Yasin tadi, Al-Yauma Nakhtimu, ini adalah terkait erat dengan dawuh Kanjeng Nabi yang disampaikan dalam kitabnya Anatul Thalibin jilid 2 halaman 257. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tetap berusaha menjadi anak yang birrul walidain, anak yang solih solihah, anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Semoga arwah para leluhur kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa, diberi semangat untuk beribadah, rajin menjalankan sholat 5 waktu. Bagi yang sudah paham ilmunya, rukun, sunnah, wajib, dan termasuk hal-hal yang membatalkannya, mari kita praktekkan dalam sholat kita sehari-hari. Termasuk juga dalam rangka menghadapi puasa nanti, mari kita menjadi hamba Allah yang bisa mengambil manfaat dan hikmah berpuasa, baik secara tekstual maupun secara kontekstual, maknanya secara dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.